Oke, kembali lagi bersama gue, Tanto Japa, dan juga narasumber gue yang paling kece, yang paling ganteng, setangerang raya tentunya, khususnya di Karangtengah Keren. Masih bersama Bang Oji Saputra. Salam dari kita, Konslet masih asik keren. Oke, friend, masih bersama Bang Oji kali ini. Kita mau ngebahas ini, Bang, tentang jebol birahi. Jadi banyak pengertian untuk pemain-pemain lovebird tentang sebelum konslet itu lo harus jebolin dulu tuh birahinya biar dobelannya keluar, lanjut ke konslet. Nah, sebenarnya dalam pengonsletan atau proses konslet, istilah jebol birahi itu adanya ditaruhnya di sebelah mana tuh, Bang? Ya, kalau menurut saya sih ya nggak ada istilah jebol birahi sih kalau main robot konslet. Itu ibaratnya salah besar ibaratnya. Ya kalau main konslet itu sebenarnya birahinya pas om. Burung maunya di titik gacornya di birahi mana, ya kita cari, bukannya kita jebol-jebolin kayak gitu. Ibaratnya kalau kita jebolin gitu ya timbulnya paling ke gestang atau ke cabut bulu, entah cuman gimana ya, burung tinggi itu ibaratnya jebol ya, bandel doang. Ibaratnya bandel, mungkin dia gestang, tadi dia cabul, kayak gitu doang. Yang menurut saya istilah jebol birahi itu salah lah ibaratnya. Jadi dalam proses konslet itu nggak ada istilah jebol birahi. Nggak ada. Kalau jebol birahi rusak. Ya burung nggak jadi apa-apa, ibaratnya nggak bakal bunyi. Percuma kita jebolin, ibaratnya pakannya kita tinggiin, kita bikin sampai setahun pun pakannya ditinggiin, itu kemungkinan nggak bakal jadi. Nah, pengertian dari jebol birahi itu kan berarti kan dikencengin. Banyak yang selama ini dijemur, kan? Sampai ekstrim lah penjemurannya, dari pagi sampai ketemu sore gitu kan. Terus pakannya juga kencangnya luar biasa, nggak usah pakai mandi, tambahin ekstra puding. Bahkan ada yang pakai obat tetes supaya jebolin birahinya gitu. Jadi langkah yang seperti itu tuh justru bakalan jadi rusak tuh, Bang. Saya jamin pasti rusak burung kalau dijebol-jebolin kayak gitu. Ya ini loh, jatuhnya burung konslet itu dipasangin ya, Kenapa kalau kita mau dijebolin kok dipasangin? Katanya kalau jebol birahi itu kan burung gacor, ibaratnya konslet ya. Kenapa harus dipasangin? Ya kan? Berarti kan burung konslet itu adanya di birahi pas, karena dipasangin dia tinggi dikit ya kawin, mainnya makin enak kan gitu istilahnya ya kan. Kalau kita benar-benar cermati, nggak asal kencang kan. Kalau orang kadang-kadang kan, burung saya ini birahinya nggak jebol-jebol, ya saya bingung, ibaratnya ini dijebolin ini mau diapain gitu. Itu kadang-kadang kan banyak yang jual pakan mengatasnamakan jebol birahi. Kita di konten kali ini kita mau belak-belakan nih, Bang, tentang pakan yang jebol birahi. Bahkan kadang-kadang ada yang gua ngeliat lah di postingan-postingan itu, Bang, burung gua udah cabul nih pakai produk ini gimana nih? Nah, jawabannya itu sedikit lagi mau berhasil untuk jebol birahinya gitu. Padahal udah cabul, udah ngapa-ngapain. Padahal yang sempat Bang Oji sampaikan, kalau burung lo itu udah ibaratnya sampai cabut bulu, sampai menunjukkan karakter itu, bahwa itu dia sedang ngomong lah ibaratnya, gua nggak suka dengan cara ini. Ibaratnya ya main konslet itu ya birahi pas, nyaman, ya jangan dijebol-jebolin lah ibaratnya. Salah besar kalau dijebol-jebolin itu ibaratnya. Kenapa konslet itu dirawat? Ya kan gitu ya Om Tante ya kan. Mau bikin konslet itu pasti pemain konslet itu dirawat. Ya kalau tinggal dijebolin, kita kasih pakan kencang terus aja kalau emang itu bisa konslet.
Ya, semuanya konslet. Jadi ya berpikirnya kayak begitu aja ibaratnya. Iya. Kok ini kok orang suruh saya jebol-jebolin gitu ya kan. Ya itu sebenarnya bukan menuju konslet. Ya kalau mau menuju konslet pakai pakan tinggi. Cuman kalau sudah bunyi-bunyi gacor itu diberhentiin. Jadi birahinya pas di situ. Di titik gacornya itu. Bukan dikencang-kencangin terus dengan ambisi yang ibaratnya pakai ini jadi kencang, pakai apa jadi kencang, ini jadi kencang. Burung malah jadinya nggak karuan ibaratnya gitu. Itu pun pakan yang kenceng itu kalau burungnya tipikalnya mau dikencengin bang ya. Kalau burungnya nggak mau dikencengin malah yang ada melintir dong ya bang. Iya. Karena yang Bang Oji bilang betina lah misalkan maunya di 45, itu burung gua ada bang yang mau kayak gitu, salah satunya ada gitu. Itu burung nggak usah dikasih pakan kenceng dah, nggak dimandiin 2 hari itu buset birahinya naiknya tuh wow 180 derajat bisa. Itu bener bang gitu. Nah itu nuruninnya agak susah lagi gitu, pakai pola itu lagi gitu. Itu kalau posisinya memang burungnya adanya di titik 0, dia di titik 0 justru burung gacor gitu. Kalau emang yang tadi Bang Oji bilang pakan kenceng dikasih ke lovebird yang mau dikencengin dia bunyi, berarti dia mau kenceng bang ya. Tapi nggak perlu dijebol-jebolin. Nggak nyampe jebol. Ya ibaratnya istilah dijebolin itu gimana? Anggaplah kita balik lagi ke burung-burung yang lain ya om ya. Anggaplah burung yang lain pun kalau dijebolin pasti hancur. Jika punya murai atau kacer atau yang lain ya. Benar. Kita jebolin ya ibaratnya istilahnya jebol birahi itu jadi gacor kan. Burung semua kicau itu sama lah ibaratnya ya kan. Kita jebolin aja ibaratnya, kita kasih jangkrik sehari saya 100 atau ini kan jebol tuh pasti ya kan. Ulet Hongkong kasih cepuk itu enggak bang ya jebol bulunya mungkin ya jebol kan? Bulunya ya, bukan jebol birahinya. Itu buat burung mabung aja mungkin. Jadi lovebird pun kayak begitu. Saya jamin kalau burungnya dikasih pakan kenceng terus pasti bulunya jatuh terus om. Apalagi tanpa perawatan, digantung ya kan sendiri dikasih pakan kencang, saya jamin itu pasti bulunya jatuh terus. Gacor enggak, cuman birahi doang. Cocoknya kalau rawatan kayak gitu untuk diternak, untuk induk, dinaikin birahinya, campurin pasangan, ngawin, punya anak, bukan jadi konslet. Jadi gitu. Jadi pengertian jebol birahi itu nggak ada bang ya dalam konslet ya? Nggak ada. Justru kalau dalam pengertian kita saat ini dalam memproses konslet, justru kita menahan di titik gacor tadi kan. Iya. Misalkan burung anggaplah mau dikencengin, kita kasih produk pakan, entah itu produk apa aja lah teman-teman, sah-sah saja lah mau beli produk apa aja bang ya, kasih pakan, burung gacor nih, ya kan? Kata Bang Oji kan coba ditahan di situ. Berani nggak kita polosin dulu? Kalau nggak gacor, kasih lagi tuh pakannya. Kan kita udah tahu kalau dikasih pakan itu dia bakalan gacor. Nah sampai dia ketahan bang ya. Jadi dimainin di titik itu aja, kita koreknya di titik situ, maju mundur nanti dapat pasti. Jangan jangan diambisiin, ibaratnya ini kurang jebol nih, dijebolin. Entah pakai ini, pakai ini. Nah ini mungkin teman-teman di YouTube banyak lah yang ngerasain ini gitu. Beli pakan gacor, diterusin pakan itu, kemudian justru jadi birahi, cabul dan segala macamnya, akhirnya burung mandek. Yang tadinya durasi jadi pendek, yang tadinya ngekek rapat jadi nggak ngekek lagi gitu. Itu karena seharusnya ini pakan udah enak, kemudian dibalikin polos hanya untuk naikin doang. Tapi diterusin buat harian nih bang. Jadi hancur. Anggaplah kalau emang yang lain itu anggap sudah miara lobat ya. Yang punya konslet, yang punya vektor. Coba dikasih pakan kenceng terus, saya jamin pasti rusak burungnya. Ya kan? Ibaratnya kan itu niatnya mau dijebolin biar gacor. Betul. Tapi malah rusak. Ya dari situlah kita berpikir, oh kalau pakannya dikencengin terus kok malah rusak kayak begini ya. Ya kan seharusnya udah ngerti. Jadi nggak ikut-ikutan orang yang istilah burung konslet saya burung jebol. Jadi ya dinilai sendiri-sendiri kayak begitu.
kita mengumpamakan ini bang, burung yang sudah konslet lah. Burung yang sudah konslet ini kan berarti kan kalau orang memikirnya gini, oh berarti ini burung yang sudah jebol birahi. Berarti untuk mempertahankan itu harus dikasih umpan kencang terus dong. Iya. Kan begitu ibaratnya kita menganaloginya. Tapi kan enggak, burung konslet ini semuanya pakai umpan polos. Pasti. Ya enggak bang? Ya memang ada kalanya untuk naikin birahinya bang ya. Ada kalanya, tapi kan itu kan enggak buat harian bang ya. Iya, kalau setiap hari itu pasti hancur. Saya jamin lombet sekonslet apapun dikasih pakan kencang pasti hancur. Lompet akut pun yang udah bener-bener akut konslet pasti tetap hancur. rusak bang ya. Rusak, nadanya pasti patah-patah. Jadi selama ini kan pengertian yang di dunia lovebird ini bahwa kalau lo pengen punya konslet ya jebolin dulu birahinya. Lo jemur kenceng, lo kasih pakan kenceng pasti jebol gitu. Padahal kalau ngeruntun sebenarnya di teman-teman kalau nyimak nih konten gua sama Bang Oji itu ada 5 langkah jitu lah ya bang ya. Menurut gua itu 5 langkah jitu bang. 5 langkah jitu, 5 langkah paten untuk menuju konslet. Yang pertama, jelas pemilihan ibaratnya ini krusial lah. Karena bahan yang mau kita olah ini kudu bahan bagus. Ibaratnya kita mau ngolah batu cincin, tapi yang diolahnya batu bata, ya nggak bakalan jadi cincin lah, ibaratnya gitu ya nggak bang? Kalau yang diolahnya batu bacan ya kita gosok pelan-pelan, kita begini, kita begitu, kita rendam segala macamnya biar uratnya kelihatan, ya tetap jadi batu karena emang bahannya bagus. Nah, yang pertama itu, jadi pemilihan bahan itu benar-benar krusial bang ya. Kira-kira nih, Bang Oji kan pernah buka juga sekolah konslet, ya bang ya? Terima bahannya sembarangan nggak bang? Enggak bang ya. Bahan yang kayak gimana bang yang diterima-terima aja? Jadi saya itu pas buka sekolah konslet itu main cepet ya om. Karena saya megang burung orang, kalau terlalu lama itu kan nggak enak kan. Betul. Kan? Jadi saya milih itu biasanya yang kalau punya orang itu yang sudah dobelan, entah bekas konslet rusak balik ke vector, entah itu intinya ya sudah dobelan cuman nggak mau ngunci, entah pokoknya ya masalah-masalah yang sudah mau menuju konslet ibaratnya gitu. Intinya satu yang saya rawat itu pasti sudah punya dobelan. Jadi biar cepat ibaratnya kan gitu, daripada orangnya nunggu lama. Betul. Saya kasihan, jadi saya nyarinya makanya bahannya yang udah kayak begitu. Itu maksudnya sekelas Bang Oji aja nerimanya yang seperti itu, enggak yang burung muak bang, sekolahin bang. Jadi konslet nih nggak berani kalau saya berat ya ini gitu ya. Nggak berani karena prosesnya itu panjang bang ya. Ya jadi gini ya, saya kalau panjang pasti jadi saya enak. Ya kan ya. Saya takutnya proses sudah panjang bertahun-tahun di saya cuman tidak jadi. Nah di situ yang beban saya nggak enak sama yang punya ya kan ibaratnya gitu. Benar jadi kepercayaan lebih mahal bang ya dibandingkan uang itu bang ya. Oke. Jadi yang tadi gue sampaikan adalah 5 langkah jitu tadi. Yang pertama adalah bahan. Jadi kalaupun teman-teman belum bisa ngedapetin dobelan bang ya, kan lumayan juga nih harga dobelan bang ya. Ya setidak-tidaknya berarti burungnya kudu punya durasi lah ya bang ya. Nah itu basic pertama tuh. Nah kalau burung lo udah punya durasi, ibaratnya nanti kalau udah jadi pun enak nih dirasainya bang ya. Kalau burung kita udah ngolah lama berbulan-bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun, burung pendek begitu jadinya cuma pendek-pendek bang nantinya, icrak-icrik. Sayang gitu. Yang kedua bang? Penggacoran bang ya. Proses penggacoran. Nah proses penggacoran ini dari mulai tadi bahan yang belum gacor dijadiin gacor. Nah proses penggacoran itu kan di sini ada 2 tahap tuh. Kalau Bang Oji bilang pemahaman tentang maunya di setelan rendah atau setelan tinggi. Nah tadi yang setelan tinggi tadi tadi bang ya bisa dikasih pakan kencang, bisa pakai jemur, ya bang ya. Nanti bisa ditahan di situ di titik gacornya. Setelah gacor segacor-gacornya sebocor-bocornya akan timbul yang namanya keluar dobelan. Nah
dobelan ini nanti juga masih ada beberapa kriteria ya bang. Dobelan kotor, dobelan masih lemah, dobelan bersih dan kuat. Nah itu nanti akan terbelah-belah itu apa jenis-jenis dobelan itu. Nah terus yang terakhir setelah dobelan bersih udah kuat, ini berapa persen bang ke konslet bang? 80% lah kalau 80% udah ke konslet itulah ya. Kalau burung sudah dobelan kuat pasti saya jamin ya 80% udah konslet. 80% konslet. Pasti jadi konslet. Karena setelah punya dobelan ini kita tinggal mapanin dengan pasangan untuk dikunci. Ya, istilahnya dikunci ya langsung kita kunci pakai pasangan itu. Nah sekarang kenapa sih dobelan kudu pakai pasangan untuk kuncinya bang? Kan udah punya dobelan nih. Kenapa nggak bisa dilombain begitu? Kan dobelannya udah keluar. Nah ini biar teman-teman yang mungkin sebelum bertanya kita jawab aja bang. Ya kalau emang mau dites single, saya jamin jalannya itu nggak bakal benar itu burung di atas lapangan. Karena gimana ya? Kayak galau gitu om tonton. Ibaratnya nggak nyaman. Kan saya bilang burung gacor itu nyaman, ya kan nyaman. Jadi dia itu dipasangin itu, birahinya jadi ditahan di situ, nggak naik turun lagi. Jadi sama nyaman. Di atas niat burung itu jadi ya nyaman gitu, dia nggak tertarik sama samping-sampingnya, jadi dia udah merasa ya udah nyaman sama pasangannya dia, makanya dia bisa ngunci. Tapi kalau cuma di single aja, saya jamin walaupun dia jalan tapi Senin Kamis jalannya, besok jalan besok enggak, besok jalan besok enggak. Kayak modelnya burung vektor lah bang ya. Burung vektor hari ini enak, 2 hari enak, besoknya belum tentu ada trouble-nya. Mungkin pas ngeliat ini jadi birahi, jadi bangun. Termasuk yang burung yang sudah punya dobelan, mungkin di rumahnya ngedouble kuat, begitu digantangin ketemulah burung-burung yang mungkin disukain sama dia, jadinya ngejar-ngejar doang. Tapi kalau udah dipasangin, dia mau ketemu burung apa aja bodo amat bang ya. Nyaman dengan pasangannya, ibaratnya udah dapet cintanya gitu. Iya. Burung lobet kan burung cinta, dia sudah dapet cintanya ke dia, ibaratnya nggak bakal kemana-mana. Bener. Jadi itu langkah keempat. Langkah kelimanya ya tadi itu dilombain bang ya. Jadi setelah dipetel di rumah seperti apa, ya tinggal pemapanan di gantangan bang ya. Karena dipetel di rumah kan belum tentu situasi di gantangan dia mau bang ya. Nah, gantang dimulai dari pinggir, nanti masuk ke tengah, ke pinggir lagi, nanti seperti apa. Jadi gitu sih untuk pembahasan jebol birahi bang ya. Kira-kira ada tambahan nggak nih bang tentang jebol birahi? Oh ya, ini nih bang. Berarti dari gacor ke dobelan itu bukan jebol birahi itu bang? Bukan ya? Apa bang pengertiannya bang? Biar nggak salah paham nih. Jadi kalau dari gacor ke dobelan itu birahinya sudah pas tentu. Birahinya sudah pas. Jadi, bukan jebol birahi. Bukan. Saya jamin kalau sudah gacor, coba aja dikencengin. Kalau emang nggak percaya omongan saya ya om tante ya, dikencengin terus. Saya jamin itu burung bukannya jadi dari gacor ke dobelan, malah dia mundur jauh. Entah dia nyardot, entah dia prekel-prekelan ke jeruji doang, entah dia kistang cabul, saya jamin itu. Jadi ya kalau sudah gacor ya birahinya ditahan di situ. Jadi diputihin miletnya. Kita tunggu lagi seminggu, diputihin gacornya hilang nih. Kencengin lagi. Jadi ya dimainin di situ aja terus om tante itu burung. Jadi pakannya ya gonta-ganti gitu. Ini lama-lama dia pas. Dia kayak kita udah setting lah itu tante ya kan. Jadi diajarin di situ ibaratnya. Suatu saat birahinya sudah pas, gacor bocor, kita tahannya pakai pasangan. Jadi sudah nggak mainin pakan. Betul. Kita pakai pasangan. Jadi apa ya? Nggak ada istilah jebol birahi. Nggak ada itu ibaratnya. Jadi sebenarnya kita jebol birahi itu pembohongan bang. Menurut saya pembohongan. Jadi dalam istilah konslet tidak ada jebol birahi. Oke, mantap ini. Lihatnya gini gimana ya? Kalau
burung birahi tinggi katanya kan gacor jebol birahi gitu ya. Kenapa burung vector itu takut birahi tinggi? Katanya kalau dia nggak jalan di lapangan, aduh birahinya tinggi nih, ya kan? Nah di situ udah buktinya ibaratnya ya kan, semua burung apapun kalau birahinya terlalu tinggi pasti nggak bakal bunyi. Tapi kalau birahinya pas, pasti bunyi gitu. Gue banyak burung vector di rumah. Pakannya polos semua, Bang. Memang situasi tertentu kadang-kadang saat kita melihat si kondisi burung kita ini kurang kenceng, biasanya kita coba-coba otak-atik untuk kondisi di lapangan, Bang, ya. Bukan buat apa namanya rawatan harian. Wah, burung gua nih kurang kenceng nih, bentar lagi mau naik nih. Biasanya dicolok tuh, maunya apa nih? Jagung, kangkung. Nah, udah kenceng pun segigit dua gigit udah kita stop, Bang. Gitu. Jadi burung vector pun kalau dibilang tadi Bang Oji, kenapa nggak dikencengin terus ya? Yang ada malah birahi doang yang ada. Sama Bang ya. Kayak konslet sama-sama lobet loh, ya kan itu ya kan? Ya sama. Kalau dikencengin terus, ya bakal jadi ya kayak burung vector, hancur. Hancur ya. Iya. Jadi ya apa sih? Jebol birahi itu nggak ada, ibaratnya gitu lah. Jangan dijebol-jebolin ya. Kalau yang sekarang emang lagi meroses jebol birahi sudah bertahun-tahun tuh burung, istilahnya katanya, oh burung saya nggak jebol-jebol. Menurut saya mending dimundurin lagi birahinya, dicarinya pakai mandi. Pakan kencangnya udah dicopot-copotin, jadi diputihin aja, sering dimandiin. Insya Allah nanti ketemu, udah gitu aja. Kalaupun dari teman-teman yang punya pengalaman dikencengin kemudian menjadi gacor, kemudian keluar dobelannya, memang burung ini ada tipikal yang mau ke situ. Tapi setelah jadi konslet nggak bakalan dikencengin terus. Iya. Ya Bang ya? Iya. Jadi dipasin udah, intinya birahinya pas, bukan dijebol-jebolin. Nah gitu. Oke. Cukup Bang ya untuk konten kita jebol birahi. Jebol birahi. Jadi nggak ada istilah lagi konten lagi. Istilah jebol birahi, yang ada nantinya istilahnya penggacoran dan keluar dobelan Bang ya. Oke. Cukup dari kita. Salam dari kita. Konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.